Assalamualaikum. Mas Ian. Kemarin tuh kasih info ada soto seger yang enak tuh di mana ya, Mas? Apa? Soto Lekjon. Soto Lekjon di mana itu? Daerah Unta, Jalan Unta, sama PLN. Daerah situ, dekat situ ya? Oh, Soto Lekjon ya namanya ya? Daerah Unta. Oke, nah, coba. Makasih ya Mas ya, infonya ya, makasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sahabat pemirsa Islamicpreneur TV yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Analisna dengan tayangan-tayangan yang mudah-mudahan selalu memberikan inspirasi, motivasi dan edukasi. Baik, pagi hari ini saya sudah ketemu dengan Soto Lekjon ya di daerah Unta. Kita ketemu langsung ke pemiliknya yaitu Mbak Ria. Assalamualaikum Mbak Ria. Alhamdulillah, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Mbak Ana. Bagaimana Mbak Ana? Alhamdulillah. Nah, saya dapat informasi Lekjon ini rame gitu. Nah, saya penasaran. Lekjon ini sebetulnya ada nama sosok sesungguhnya Enggak. atau hanya nama warung saja? Buatan iya, hanya nama warung saja Mbak, biar cepat tenar kan Oh, kata orang gitu. sekarang. Oh, gitu. Gimana biar cepat tenar. Bikinnya namanya apa ya, biar gampang diingat. Kalau orang Semarang kan biasanya manggilnya kan Lek kan Mbak kalau kita jajan. Iya. Nah, ya udah, ayolah kita bikin nama yang unik. Ya, oh ternyata pemirsa, Lekjon itu hanya nama warungnya saja. Memang di Semarang itu umum. Kalau pembeli kepada penjual itu panggilnya lek gitu, bahasa Semarang gitu. Jadi biar gampang mudah diingat. Begitu ya Mbak Ria ya, dengan soto Lekjon. Baik. Kemudian saya informasinya ini Mbak Ria itu dulu karyawan gitu ya. Terus kenapa sih bisa memilih untuk membuka usaha soto ini, dan kenapa soto? Karena di Semarang itu banyak sekali soto ya.
Nah, apa nih Mbak Ria? Apa Dari- motivasi Dulu dari sih itu? waktu zaman jahiliyah ya, kita zaman jahiliyah. Nah, Zaman zaman jahiliyah. jahiliyahnya kita itu waktu itu ya, aduh kok kerja kan satu nggak enak nih Mbak, ikut orang terus. Kedua waktu dulu sih masih sok-sokan, aduh kalau mau sholat duha kok susah, mau ngaji di sela-sela susah. Di tengah-tengah jalan Gusti Allah kok ngasih jalan. Waktu itu belum sih kepikiran gini, apa ya mau nyambi-nyambi usaha enaknya. Gitu Jadi kan. awalnya merasa ibadahnya agak susah. Betul. Terus kan kejam kan, anak-anak juga berangkat pagi-pagi, terus harus pulang malam sampai rumah udah malam. Kalau mau istilahnya sholat duha mau ngaji kan susah. Walaupun ada sih Mbak, kita nggak dibatasin. Boleh kok kita sholat duha boleh, cuman kan yang namanya beban tugas ya. Kita ditunggu banyak nasabah di bawah, masa kita mau enak-enakan sholat di belakang. Pertamanya gitu sih Mbak. Nah, ayolah kita tuh sebelum keluar sih kita mikir usaha apa ya, cari usaha dulu nih, mikir enaknya apa yang nggak rugi gini. Kita sambil kok susah sih, ya udahlah, Gusti Allah ngasih jalan. Datanglah si adik di perut nih Mbak, kok rela si dokternya nganjurin, istirahatlah 5 menit sekali, 10 menit sekali istirahat, 10 menit sekali. Emangnya kantornya kita ya, kok enak banget kan setiap ini suruh istirahat. Ya udah, akhirnya kita memutuskan resign lah, Bismillah. Justru dengan resign itu nggak sampai sebulan lah Mbak, kita udah bisa siap-siap semuanya. Ya, emang udah jalannya kali ya tuh sampai kemarin kita sambi-sambi 3 bulan 4 bulan cari-cari barang itu nggak dapat. Giliran kita udah resign, 1 bulan kok datang sendiri, dapat angkring, dapat kursi diskonan, dapat ini. Ya udahlah, Bismillah kita mulai. Udah hamil 3 bulan kita udah mulai ini. Jadi sudah merasakan kok rewelnya anak, jadi sehingga itu kayak ya, itu seperti tanda-tanda gitu ya, Betul, dari iya, betul. dari yang di atas, dari Allah SWT, bahwa memang Inilah jalannya kan Mbak. untuk bekerja di kantor itu tidak memungkinkan gitu ya. Betul. Ya, nah ini nih pemirsa, salah satunya nih Allah itu betul-betul memberikan tanda-tanda, memberikan jalan kepada umatnya yang sebetulnya sudah ada rasa galau, kemudian rasa yang tidak enak, dan merasa tidak tepat ada di kantor yang Mbak Ria kerja seperti ini. Dan insya Allah kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Amin, ya Mbak Ria ya. Kemudian sebetulnya yang membuat Mbak Ria itu merasa sangat yakin bahwa ini ada di tempat yang salah. Jadi yang di kantor itu di tempat yang salah, kemudian harus keluar, kemudian ada usaha soto seperti ini, bahwa ini jalan yang terbaik dari Allah gitu. Itu ya pemirsa ya. Nah, ini apa yang membuat motivasi Mbak Ria untuk bisa yakin gitu? Itulah yang terjadi di dalam galaunya saya ya Mbak. Kalau orang kata zaman sekarang kita galau kan. Jadi gini, saya kerja asuransi, ya kan? Saya nawarin asuransi, iya asuransi. Asuransinya tapi bank plat merahnya. Jadi sebetulnya kita cari nasabah sih enak-enak aja karena udah ada list, dibantu sama customer service-nya, target bersama ya. Tapi yang namanya hati kan beda kan Mbak. Saya ini iya apa enggak sih? Nah, halal apa enggak kan mikirnya gitu. Nah, ternyata dengan pergulatan hati itu kita dibimbing juga. Alhamdulillah keluarga saya nggak ada yang ikut asuransi. Jadi saya nawarin orang asuransi, keluarga saya nggak ada yang ikut asuransi. Kan? Itu ya. Alhamdulillah sih Mbak sampai segitunya. Jadi ya udah Bismillah aja, berarti saya niatnya memang bantu orang. Jadi saya kalau misalkan dengan adanya asuransi itu, Pak, kita memang jangan berharapnya sama Allah, jangan berharapnya sama orang asuransi ya Mbak. Kita kan namanya pamali kan. Masa kita berharap sih supaya dapat uang santunan dan macam-macam, kita berharapnya sama Allah Pak. Jadi ini hanya tabungan jenengan aja lah. Saya menghimbaunya malah seperti itu Mbak. Jadi nggak memikirkan dengan target saya harus penuh gitu, enggak sih. Terus begitu kita udahlah, ternyata udah jalannya udah cukup, udah dikasih Allah jalan nih, udah kita keluar Bismillah. Kita nggak punya apa-apa, beneran nggak punya apa-apa. Jadi kalau yang namanya kita masih harus kalau sekarang kan gini ya Mbak, kita harus jual aset nih buat bisa memulai dari nol. Kita nggak punya aset sama sekali, jadi Bismillah kita memang mulai dari nol pelan-pelan. Alhamdulillah jalan 6 tahun ini kita mintanya supaya istiqomah aja lah, kita jalani seperti air. Apa yang ada di depan itu yang udah digariskan Allah. Kalau saya gitu sih Mbak, jadi nggak yang aneh-aneh harus targetnya gede-gede. Nilai atau makna apa yang Mbak Ria yakini bahwa di asuransi itu salah gitu, sehingga Mbak Ria itu harus berhijrah, harus pindah ke luar untuk mencari yang lebih halal. Ini keyakinan apa nih? Atau mungkin informasi apa yang membuat Mbak Ria tuh yakin banget bahwa
harus keluar dari asuransi? Baik, jadi gini, kalau menurut saya sih, saya masih sama-sama belajar nih Mbak. Saya juga belum sepenuhnya yang saya udah benar-benar hijrah, belum. Makanya saya masih bergaul dengan teman-teman yang sama-sama berhijrah, kita belajar bersama. Nah, dengan adanya asuransi itu kan kita, oh ternyata kita tahu nih, asuransi itu kan dengan kita berharap tidak pada Allah kan ya Mbak. Kita kan terus istilahnya, aduh, emang itu sih riba kan Mbak, maksudnya ke riba karena ada unsur gorornya. Ya kan nggak pasti, kita terus berharap kepada selain Allah. Kalau aku gitu aja sih Mbak. Udah bismillah, ternyata memang benar kan. Begitu belajar ke sini iya asuransi nggak boleh. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya kesentuh, belum ada hijrah itu kita udah keluar dengan sendirinya dari kasih jalan sama Allah. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, ternyata kembali lagi nih, Mbak Ria ini ngerasa bahwa bekerja di asuransi itu merasa semua bergantungnya bukan satu-satunya kepada Allah, tapi bergantung kepada makhluk, kepada sesuatu yang tidak pasti atau yang disebut horor. Kemudian sehingga tidak fokus untuk ibadahnya juga jadi seperti galau hatinya. Nah, karena rasa galau yang seperti ini meyakinkan bahwa di tempat ini tempat yang salah, sehingga Mbak Ria memutuskan untuk keluar dari asuransi untuk mencari yang lebih ridho Allah gitu ya, karena merasa juga ini sesuatu yang riba itu sesuatu yang sangat dibenci sama Allah. Baik Mbak Ria, ini untuk pemirsa ya, pemirsa yang banyak nih ya, di antara pemirsa ini ada yang galau, pengen buka usaha tapi takut wah nanti penghasilan seperti apa, yang dulu karyawan mendapat gaji tetap sehingga untuk usaha ini bisa nggak ya, laku nggak ya. Nah, kita minta tips ya Mbak Ria, gimana sih bisa yakin bahwa usaha itu akan jalan dan Allah itu akan memberi jalan yang terbaik untuk umatnya yang betul-betul percaya bahwa semua rezeki itu semua datangnya dari Allah. Mungkin bisa kasih tips buat pemirsa Islamic Trainer TV. Baik. Sama sih seperti yang Mbak Ana tadi bilang, bahwa kita yakinlah Gusti Allah yang ngasih rezeki ya Mbak. Jadi saya menjalani hidup ini, kita percayalah sama Allah. Apapun usaha kita, asalkan kita di jalannya Allah, pasti Allah akan memberi jalan. Walaupun tidak seperti yang kita kemarin, misalkan kita dapatkan, tapi pelan-pelan, alhamdulillah jalan itu selalu ada. Nah, jadi lebih tenang ya? Oh, pastinya. Jadi benar-benar kita itu yang berharap, di istilah dagang, kita itu berharapannya sama Allah. Kita mau ngejar seperti apapun, kita lari. Kalau rezekinya udah dipatok segitu ya udah. Nah, itu yang harus kita syukuri. Oh, berarti rezeki saya hanya sampai di sini. Besok kita usaha lagi. Udah. Jadi kemarin kalau di saat pandemi banyak yang bilang Pak ada sepi. Alhamdulillah kita bisa mensikapinya dengan tadi karena kita bersyukur. Ya udah. Mau apa aja alhamdulillah juga nggak ada efeknya sih Mbak. Baik, terima kasih sekali Mbak Ria. Ternyata pemirsa, hati yang tenang itu yang utama. Rezeki yang halal, Allah itu pasti tidak akan membiarkan hambanya untuk yang usaha, yang percaya sama Allah pasti diberi jalan. Gitu ya Mbak Ria? Iya, betul. Terima kasih Mbak Ria atas waktunya. Sama-sama, semoga Bu Ana. usahanya ini makin lancar, Amin, berkah amin. untuk keluarga. Amin. Dan mungkin bisa berbagi ilmu untuk Insya Allah. muslim yang lainnya. Terima kasih. Iya, Bu Ana, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Ria, ini saya lihat dari pagi ramai terus nih ya. Amin. Ramai terus, banyak tertarik dengan soto. Nah, bicara tentang soto, ini soto sapi Soto ya, sapi, betul. Apa yang menjadi ciri khas yang jadi pembeda dengan soto yang lainnya nih? Aduh, itu ya. Apa nih? Di tempat saya alhamdulillah ada tulang sumsum. Tulang sumsum. Ya, jadi Tulang kita bagikan pemirsa. free. Itu tadi untuk salah satu daya tarik ya Mbak. Kita marketingnya Tulang itu. sumsumnya diapain nih? Di dahar nanti Mbak disedot. Jadi kita pakai mangkok gede, disedot. Nanti ada tetelannya. Kalau di tempat lain kan, kalau di kebanyakan dulu di Makassar itu tuh dibayar Mbak, berbayar. Di Semarang sekarang juga ada yang baru-baru ini ada. Ini tapi free berbayar. di sini? Free, saya free. Free pemirsa, ada tulang sumsum. Wah. Free kita batasin setiap hari sih, cuman berapa porsi. Cuman biasanya kalau minggu kita sampai 20 lebih. Wow. Jadi satu rombongan hanya boleh satu. Oh gitu. Terus nggak boleh bawa pulang. Harus cuma di sini iya, ya. betul. Terus selain itu kita yang favorit sih koyor sih Mbak. Ada koyor, limpa, paru. Limpa, paru. Lainnya hanya pelengkap aja sih biasa. Jadi soto plus koyor. Betul, ya, sama ada koyornya. ada tadi ya sumsum tadi ya. Yang biasanya jadi Favorit incaran juga ya, ya. betul. Incaran ini pagi-pagi pada udah datang. Setengah 6 kadang udah ada yang datang nih Mbak. Cuman cari sumsum.
Ya, pemirsa, ternyata ada menu khusus ya yang di Lekjon ini ya. Jadi selain soto, ada koyor, kemudian ada sumsum ya yang dimakan pakai sedot gitu ya. Wow, itu menu yang berbeda dengan yang lain. Belum tentu di tempat lain ada, pemirsa. Menarik ya. Ya, Mbak Ria, satu lagi nih, poin-poin apa atau kiat-kiat apa untuk pengusaha baru atau teman-teman yang baru keluar dari pekerjaan, kemudian ingin memulai sebuah usaha baru ya pemirsa ya. Ini apa sih yang harus dipersiapkan, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk keyakinan, dan kan pasti ya rezeki itu Allah yang ngatur. Gitu Mbak Mirsa. Ya. Jadi kalau yang namanya kita mau memulai usaha pasti ada rasa takut pasti. Nah, syaratnya sih satu sih, kita harusnya niat dan yakin kalau Allah itu udah ada. Udahlah, kita udah dikasih rezeki sama Allah, pasti ada. Satu itu. Jadi pertama kita memang harus mulai dari awal. Carinya yang apa yang kita sukai, itu nanti insya Allah pasti kita kalau apa yang kita sukai kita akan seneng nih. Oh iya, kita akan sungguh-sungguh ya kan Mbak. Udah dari awal kita udah jalanin aja. Kalau masalah modal dan macam-macam nggak takut sih, Allah yang akan kasih jalan kok. Jadi kita cuma niat, yakin kalau Allah ngasih. Yang kedua, mulailah dengan apa yang kita senangin aja sih. Insya Allah itu yang akan jalannya kita. Baiklah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi pada tayangan berikutnya yang dengan topik dan bahasan yang berbeda. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, tekan loncengnya, dan share ya, agar tayangan-tayangan seperti ini bisa berjalan terus untuk berbagi ilmu yang bermanfaat bagi pengusaha muslim lainnya. Bercita-cita sukses itu boleh, namun berkah harus jadi kenyataan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Saya Analisna mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.